kita lanjutkan. Jadi posisinya terakhir di pihak Muslim ya, untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab dan diajukan selama 2 kali. Jadi ini peringatan, kalau tidak dijawab maka nanti akan kita potong 10 menit. Saya jawab tadi, tahu-tahu perutnya sakit. Saya tak lihat imamat. Tak siapkan dulu ininya. Oh iya, sebentar ya Mas, tak siapkan ini dulu. Alkitab tadi mana? Itu termasuk mestinya. Silakan, waktunya jalan. Belum. Belum Pak, sebentar Pak. Sebentar, maksudnya kita belum siap. Oh iya, kalau saya nyari kok, kan waktu saja. Oke, nggak apa-apa. Tolong dijalankan, jalankan aja. Imamat 5, 1. Oke. Ya, sudah saya jawab ya Pak. Maaf tadi saya ada gangguan terus. Dosa yang tidak sengaja itu disebutkan dalam Imamat 5 ya. Saya bacakan. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah satu, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghabis dosa. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jika ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya, haruslah dia menyediakan 2 ekor burung tekukur atau burung merpati, ya kan? Nah, terus diteruskan lagi. Yang kedua haruslah ini. Dan tetapi jika ayat 11-nya, tetapi jika ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka harus saya membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung, kira-kira 3 kilo, yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Nah, ini disebutkan di Imamat 5, 1-5, apa aja yang dimaksud dengan dosa yang tidak sengaja, apa hukumannya, menyediakan domba, darah domba, tetapi kalau dia tidak mampu bisa diganti dengan burung tekukur, jika dia tidak mampu juga bisa diganti dengan 1/10 eva tepung. Ya, ini jelas bukan berarti tidak seperti Ibrani, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampuran. Ini tidak sesuai dengan Taurat. Jadi Ibrani ini begini loh, kalau Bapak mengatakan, kalau saya berkata begini, saya lihat Al-Quran loh, nggak bisa, saya nggak bisa Al-Quran. Sama kalau bicara tentang PL ini kan kitabnya orang Yahudi, Bapak mengambil ke perjanjian baru, nggak bisa, ini tidak sesuai dengan saya. Hak Bapak untuk saya perjanjian baru, dan hak Bapak untuk saya nggak bisa Al-Quran, gitu loh Pak. Jadi wajar aja kalau saya nggak akan menunjuk Quran, karena Bapak pasti itu bukan firman Tuhan. Sama yang punya PL, yang punya tanah juga mengatakan itu bukan firman Tuhan. Itu hak masing-masing dan kita menghormati. Itu hak Bapak, itu hak kami, itu hak mereka. Kita harus menghormati. Sekarang dosa yang sengaja, mungkin tadi Pak Dodi sudah yang ulang itu. Yang ulang itu loh, yang mata ganti mata. Oh. Ya, yang sengaja itu, ini yang tidak sengaja sudah saya baca ya. Di Keluaran 21 tadi berapa? 21:15. Hukumannya apa aja? Yang tadi berapa? Mata ganti mata itu. Karena buat saya mus. Di Keluaran 21:24, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ya, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Itu Bu. Ya, artinya maksudnya jika dia sengaja dosanya itu besar, membunuh, misalnya membuat merudak paksa orang, ya kan, mencuri
menganiaya orang itu dosa-dosa yang bukan dosa kecil seperti ini, maka dia harus sesuai dengan itu, ya, tidak sesuai dengan itu. Saya kira cukup, silakan. Mana yang mengatakan bahwa dosa sengaja tidak bisa diampuni? Silakan. Tadi cuma dosa sengaja, tidak sengaja. Dosa sengaja tidak bisa diampuni, mana ayatnya? Silakan. Dalam tanah. Tidak, kita akan tidak. Ya, jadi kalau tadi saya bacakan Yesaya 1:16-18 itu artinya apa Pak? Apakah tidak termasuk dosa yang sengaja? Silakan Pak. Apakah di situ dikatakan tidak diampuni? Diampuni. Silakan. Bapak tadi dengar kalimat yang saya bacakan nggak? Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Itu maksudnya apa Pak? Silakan Pak. Diampuni. Ya, Silakan. Ya sudah. Ya, itu dosa besar pun diampuni. Tidak perlu darah. Gitu. Dosa tidak sengaja itu ya. Itu dosa besar, artinya dosa yang disengaja. Dosa disengaja diampuni. Bu, harus ada kata Tadi silakan. katanya dosa tidak disengaja diampuni, dosa sengaja tidak diampuni. Silakan. Saya tidak mengatakan dosa. Saya mengatakan kalau dosa itu tidak disengaja, itu kenapa saya kaitkan dengan penebusan darah? Karena dalam Ibrani 9:22 kan tanpa penebusan darah tidak ada pengampunan. Itu tidak disebutkan dalam Taurat. Karena hanya dosa yang tidak disengaja itu yang penebusan darah gitu. Kalau disengaja ya dia harus bertobat dan sebagainya seperti disebutkan Pak Boni tadi. Nah, gini, Itu loh. Sekarang gini aja Pak, saya minta Pak Budi tunjukkan pada saya, pada kami di dalam perjanjian lama, di Kejadian sampai Maliaki, di mana ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia. Silakan Pak. Ini belum selesai yang tadi ya. Itu sudah dijawab. Sudah dijawab, Pak. Kita sudah jawab. Belum selesai. Coba suruh baca Yesaya sendiri. Ya, ada dosa sengaja ya. Ini dosa besar. Ya. Bilangan 15, 30, 31. Tapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, orang asing, orang berbeda jenis Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab dia telah memalaikan firman Tuhan dan merokok beritanya, pasti orang dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Saya tadi mengatakan bisa diampuni, ini bilang dilenyapkan. Silakan. Jadi kontradiksi dong Pak, silakan Pak. Justru penafsiran saudara yang kontradiksi dari Yesaya 1:16, silakan. Berarti apakah Yesaya 1:16-18 itu salah? Silakan Pak. Itu bukan dosa sengaja. Tidak lihat lagi. Yesaya Selama bertobat. 1. Salah. Dan sudah berbuat jahat. Yang dosa sengaja yang mana? Silakan. Coba ke atas Pak, silakan Pak. Ya. Ke atas ayat silakan. Dari perikopnya. Coba lihat Pak. Sampai ayat 1. Perikopnya. Terus. Sudah nonton nih. Nah, stop dulu Pak. Karena jalan dulu. Silakan. Yang di ayat 10 atasnya ada tuh Pak. Kalau ini Bapak menggunakan program ini itu tidak ada perikopnya. Betul nggak? Iya memang. Yang di ayat 10 coba Pak, ada perikopnya nggak? Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bertobat Pak, silakan Pak. Mana bertobat? Silakan. Ya iya itu adalah perikop. Makanya Bapak kalau pakai ini tidak ada perikop. Coba tolong tunjukkan. Pakai agak fisik maksudnya. Iya. Perikop itu tidak termasuk firman Tuhan itu ayat itu. Saya tahu, tapi Ya. berarti yang menerjemahkan tahu itu konteksnya apa kan Pak? Konteksnya adalah Perikop bertobat. yang salah tuh banyak Pak. Oke, Silakan. berarti salah Pak, Bebel Bapak. Loh, perikop bukan Alkitab tuh. Jadi Itu tambahan dari orang. itu masuk dalam Alkitab loh Pak. Loh, Tadi Bapak bilang kalau itu masuk lah, dalam ini Alkitab berarti firman Allah katanya. terjemahan wali gereja segala macam masuk Alkitab ya enggak loh. Di situ ada perikopnya apa coba lihat? Yesaya 1 ayat 10 sebelum 10. Silakan Pak. Kedengaran biar dia. Iya. Perikopnya mulai ayat yang ke-10. Tapi saya ingin ingatkan ya, acuan sebetulnya itu kan pada Alkitab asli. Dan Alkitab asli jangankan ngomong perikop, spasi antar kata itu tidak ada. Tanda baca
tidak ada sama sekali. Jadi menggunakan perikop ini sama sekali tidak masuk akal. Silakan. Jadi menurut Bapak, apakah Bapak mau koreksi pernyataan Bapak tadi yang udah masuk Alkitab itu semuanya sudah diilhami oleh Allah? Silakan Pak. Kalau perikop ini nggak termasuk dalam Alkitab. Silakan. Jadi bukan firman Allah? Bukan. Baik, kalau begitu ini tidak semuanya firman Allah ya Pak ya? Silakan Pak. Tidak. Kalau memang dalam kata-kata saudara ya seperti itu, tidak. Ada bertobat di atas yang itu huruf cetak miring itu menunjukkan bahwa itu tidak ada di dalam aslinya. Silakan. Saya tahu itu Pak tidak ada dalam aslinya, saya tahu. Ya. Tapi tadi saya mencatat pernyataan Bapak bahwa apapun yang sudah masuk dalam Alkitab ini adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Apakah sekarang Bapak mau koreksi? Silakan. Loh, kalau ini keterangan di bawah seperti ini yang jalan. Lain maksudnya ya saya kira saudara mengerti cuma pura-pura nggak ngerti saja. Silakan. Bukan saya nggak ngerti, saya mencatat pernyataan Bapak. Apapun yang masuk ke dalam Alkitab ini adalah diilhami oleh Allah atau firman Allah. Gitu. Saudara pasti ngerti maksud saya, tapi sekarang pura-pura nggak mengerti. Saya mengerti Pak, saya sangat mengerti. Cuma saya cuma pengen Bapak jujur atau tidak mengoreksi pernyataan Bapak di awal bahwa apapun yang masuk dalam sini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Gitu. Silakan Pak. Saya tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya begitu. Silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan Pak? Silakan. Bukan. Silakan. Nah, itu sudah kontradiksi lagi dengan pernyataan Bapak. Apa yang sudah masuk dalam sini itu adalah firman Allah. Makanya Sekarang Bapak bilang bukan, saya belum bilang. Silakan Pak. Jadi itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak sendiri. Oke, perikop Bapak mau bilang bukan, silakan, nggak apa-apa. Giliran 1 Yohanes 5 ayat 7 Bapak berani bilang bukan, saya hargain Pak, itu bukan firman Allah. Berarti itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak sebelumnya bahwa apa yang sudah masuk dalam Bible ini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Silakan Pak. sekarang yang dimaksudkan dengan Alkitab itu yang mana? Ya, kita tidak punya Alkitab aslinya karena itu sudah hilang. Dan manusia memang sudah mengandung kesalahan dan ada penambahan-penambahan. Tapi dengan membandingkan manusia dengan manusia, kita bisa tahu mana yang penambahan dan mana yang bukan. Dan biasanya dalam Alkitab kita ini diberikan tanda kurung tegak, maka itu dianggap tidak asli. Dan 1 Yohanes 5 itu termasuk di sana. Ya, tapi saya kembali pada pertanyaan yang tadi yang belum dijawab, dosa sengaja itu mana? Dosa sengaja itu mana? Baik, kalau begitu pernyataan Bapak itu tidak sesuai. Kalau begitu pernyataan Bapak tidak sesuai dengan yang tadi Bapak katakan sebelumnya. Bapak bilang, saya masih ingat sekali, yang masuk ke dalam Alkitab itu adalah firman Allah dan atau diilhami oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau Bapak bilang mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu bukan ayat atau firman Allah, itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak. Saya akan menjawab lagi bahwa yang disebut di Yesaya 1 ayat 16 sampai 18, saya yakin Bapak juga pasti tahu dan Bapak tadi sudah menjawab bahwa itu diampuni. Karena dikatakan jikalau dosamu merah seperti kirmisi atau merah seperti bajunya Pak Budi akan menjadi putih seperti salju. Berarti diampuni Pak. Selama apa? Selama bertobat. Nah, pertanyaan saya belum dijawab. Di mana ayatnya di KL ada konsep penebusan dosa menggunakan darah manusia? Silakan Pak. Ini Bapak belum membuktikan bahwa ini adalah dosa sengaja. Ya makanya diampuni. Lalu kalau memang mau bahas tentang darah itu, justru darah binatang tidak bisa mengampuni dosa. Sudah saya berikan tadi dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 dan ayat 11. Dan itu firman Tuhan gitu loh. Jadi tidak bisa mengampuni sama sekali. Yang bisa mengampuni justru darah itu manusia yang berdosa. Itu harus menjadi manusia karena sebagai Allah dia tidak bisa mati. Dia menjadi manusia supaya bisa mati. Lalu dia memikul hukuman dosa dari manusia. Silakan. Pak mau nanya, kalau bangsa Niniwe itu diampuni nggak Pak dosanya Pak? Silakan Pak. Bangsa Niniwe diampuni, diampuni. Terus pakai darah manusia atau darah apa Pak? Silakan Pak. Semua pengampunan
itu harus dengan darah Kristus. Apakah Kristus yang akan datang atau Kristus yang sudah datang? Silakan. Nah, bangsa Niniwe itu diampuni dengan darah Yesus atau bukan, Pak? Silakan. Saya bilang semua, Pak. Silakan. Terus Yesusnya kapan menumpahkan darah untuk bangsa Niniwe, Pak? Silakan. Kalau Yesus tidak bisa menumpahkan darah untuk bangsa Niniwe, dia juga tidak bisa menumpahkan darah untuk Abraham, Musa dan sebagainya. Mereka semua orang zaman perjanjian lama mati semua, masuk mereka semua. Yesus menumpahkan darahnya itu berlaku surut dan berlaku ke depan juga. Semua orang pilihan di seluruh zaman, dia mati untuk mereka. Saya belum ada waktu Yesus mati, tapi Yesus belum tahu dosa saya. Dan itu sudah dikeluarkan hukumannya oleh Yesus. Karena itu saya tidak bisa dihukum lagi. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara ada di luar Kristus Yesus, ada penghukuman. Dan itu neraka. Tapi kalau saya ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Hukuman saya sudah ditekor oleh Kristus. Sama seperti hutang saya dibayar oleh Dia. Tidak bisa saya ditagih lagi. Kalau Allah itu memang adil. Tidak ada Allah yang gila yang sudah orang sudah bayar hutang, ditagih lagi. Jadi saya tidak mungkin dihukum. Tapi kalau saudara tidak mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dihukum. Jadi dosa itu ditagih pada diri orang. Allah itu adil, dosa harus cukup. Atau pada orang yang berbuat, atau pada penebus atau penggantinya. Silakan. Baik, kalau gitu, karena tidak ada ayat-ayat konsep ajaran penebusan dosa menggunakan darah manusia di dalam PL, terus kemudian tiba-tiba Kristen mempercayai bahwa tidak bisa selamat kalau tidak menggunakan darah Yesus. Ini adalah merupakan konsep penebusan dosa yang berbeda. Terus, di mana ada kata-kata atau indikasi bahwa Yesus itu sudah ada dari zaman Kejadian 1 sampai Maliaki? Di mana ada kata Yesusnya, Pak? Silakan, Pak. Tuh, Yesus itu dari Yesusnya bahasa Yunani sudah jelas itu tidak ada di dalam perjanjian lama yang menggunakan bahasa Ibrani, jelas tidak ada. Dan kalau dikatakan darah manusia itu, saya sudah berikan tadi, jadi terus diulang apa yang saya sudah jawab. Betulnya Ibrani 2, tolong selalu kalau ditayangkan ya. Ibrani 2:14, anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ayat 16, sebab sungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dia kasih, tapi keturunan Abraham yang dia kasih. Itulah sebabnya maka dalam segala hal dia disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus menjadi manusia sama dengan kita, kecuali dalam dosa. Dosa tidak termasuk dalam hakikat manusia. Harusnya manusia dan dikorbankan sebagai manusia. Jadi ada ngomong kosong kalau korban itu harus binatang dan tidak boleh manusia. Ini mengatakan harus manusia, bukan binatang. Dalam binatang sudah saya katakan tadi, Ibrani 10 ayat 4 dan ayat 11 tidak bisa mengampuni dosa. Silakan. Jawaban Bapak sepertinya tidak mengarah kepada poin yang saya tanya, gitu, Pak. Kalau Bapak mengandalkan Ibrani yang tidak tahu siapa yang menulis, kemudian Bapak jadikan dasar sebagai itu adalah justifikasi untuk perjanjian lama, itu sepertinya juga masih mengada-ngada, Pak. Ya. Jadi konsep di dalam PL yang merupakan tulisan dari bangsa Yahudi yang dikutip oleh orang-orang Kristen, di mana Bapak tadi tidak menjawab pertanyaan saya, siapa orang Kristen yang menulis tanah? Ya, ini belum dijawab nih tadi pertanyaan saya. Itu kan tulisan di Ibrani, Pak. Bukan Musa yang menulis. Itu kan tulisan orang yang tidak diketahui siapa. Gitu kan? Makanya saya katakan tadi di awal bahwa kalau Bapak menggunakan Ibrani sebagai justifikasi bahwa di dalam PL itu ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia, itu mengada-ngada, Pak, kalau menurut saya. Nah, terus kemudian kalau Bapak bilang mundur belakang, Yesus dari mulai kejadian sampai akhir dia sudah mengcover semuanya dengan dosa, dengan darah dia.
Itu juga mengada-ngada Pak, karena di PL juga tidak ada kata Yesus. Untuk Yesus Kristus maksud saya. Silakan Pak. Kalau dikatakan surat Ibrani ini supaya bisa pakai lalu mengada-ada. Jadi dosa Ini itu termasuk di dalam Alkitab dan kita setuju debat berdasarkan Alkitab. Berarti saudara setuju debat berdasarkan sesuatu yang mengada-ada. Yang salah bukan saya, tapi saudara berarti. Ya. Dan kalau Yesus tidak mati berlaku surut atau ke belakang maupun ke depan, nah, dia mati untuk orang pada zamannya dia tahu. Jadi yang bisa diselamatkan hanya orang pada zaman dia tahu. Itu tidak mungkin. Karena orang-orang PP kalau itu semua diselamatkan karena penduduk Kristus yang akan datang. Orang-orang PP diselamatkan karena penduduk Kristus yang sudah terjadi. Jelas dia mati untuk penduduk ke sana maupun ke sana. Silakan. Pak, PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa Pak? Silakan. PL Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan. Bapak sudah tanya, sudah saya jawab, untuk apa diulang? Saya baru nanya sekali ini loh. Saya sudah bilang dari kejadian sampai Maleakhi kok, silakan. Yang saya tanya, PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan Pak. PL pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel, tapi tidak berarti hanya untuk bangsa Israel. Sama saja seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma, tujuan orisinal gereja Roma. Tapi apa saudara tidak berlaku untuk kita? Tentu berlaku. Jadi sama saja dengan tanah ini diberikan kepada Israel. Apa hanya untuk Israel? Tidak memungkinkan. Karena dalam perjanjian baru tanah dikotek dan diberikan kepada orang-orang non-Israel. Kalau memang itu hanya untuk Israel, lalu kenapa perjanjian baru mengotek berulang kali dan menunjukkan kepada orang yang non-Israel? Silakan. Nah, apakah dari tanah itu langsung jadi PL Pak? Silakan. Bagi saya tanah sama dengan PL. Silakan. Bapak pernah dengar satu cinta Pak? Silakan. Tenang, silakan. Artinya apa tuh Pak satu cinta? Silakan Pak. Satu kita tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Silakan. Apakah satu cinta diterjemahkan oleh orang Kristen Pak? Silakan. Saya tidak tahu saya dapat terjemah satu kita, tapi rasanya bukan orang Kristen. Apakah saya tahu? Saya rasa saudara tahu. Sudah. Tidak penting biasa. Sudah. Apakah satu cinta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja Pak? Silakan. Saya tidak tahu juga. Silakan. Yang mengoreksi Septuaginta sampai pada akhir abad keempat itu adalah bapak-bapak gereja dari abad kedua, Origen, Lucian, dan Hesesius. Apakah orang-orang Yahudi yang memiliki tanah dalam bahasa Ibrani mengakui terjemahan Septuaginta Pak? Silakan. Apa buktinya kalau orang-orang itu yang saya sebutkan itu mengoreksi Septuaginta? Silakan. Baik, Yesaya 7:14 silakan buka Pak. Apakah kata Ha'alman di dalam PL Bapak itu artinya perawan atau perempuan muda? Kenapa kata Ha'alman di dalam Yesaya 7:14 dalam bahasa Ibrani Ha'alman diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Parthenos? Kenapa kata yang sama Ha'alman di Keluaran 2 ayat 8 menjadi Nianis Pak? Silakan. Yang jelas Yesaya 7 ayat 14 dikutip dalam Matius 1 dan jelas itu diterjemahkan sebagai perawan. Dan kalau saudara mau bicara tentang Yesaya 7 ayat 14 ya. Hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda, King James menerjemahkan virgin, RSV sama bodohnya dari Indonesia, NIV virgin, NDSB virgin, ASB virgin, New King James virgin, semua virgin, semua lebih pintar daripada para penerjemah ini. Silakan. Mau diulang Pak? Nah? Sudah mau merasa lebih pintar lagi daripada para penerjemah ini yang semua menerjemahkan virgin. Silakan. Saya tidak merasa lebih pintar. Yang saya tanya adalah kenapa Ha'alma di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin? Kenapa kata yang sama Ha'alma di Keluaran 2 ayat 8
diterjemahkan menjadi neanis? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Wanita muda. Tolong tanya neanis artinya apa, silakan. Perempuan muda, Pak. Silakan. Apa itu? Teksnya berapa? Teksnya keluaran berapa? Alma. Keluarannya Wah. Keluaran 2 ayat 8. itu kan memang perawan. Ini kan kakaknya Musa kan? Kalau perawan kenapa nggak Parthenos, Pak? Bahasa Yunani, Pak. Iya. Neanis juga bahasa Yunani, Pak. Silakan. Oh, dalam satu kita. Iya, dalam satu. Dari tadi kita ngomongin Septuaginta, Pak. Silakan, Pak. Satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti. Jadi kadang-kadang harus dibeda arti ini, kadang-kadang harus dibeda arti yang itu. Silakan. Kalau arti kata betulah apa, Pak, bahasa Yunaninya? Silakan. Perawan, Pak. Perawan, ya sudah, perawan. Kenapa Alma yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan, Pak? Itu adalah bukti bahwa Septuaginta itu sudah dirubah-rubah oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, sampai Hesisius, sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini mohon maaf ya, bukan saya ngajarin ya Pak Budi ya. Tapi itu saya bisa bertanggungjawabkan datanya dari mana. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak akan menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Kudus atau diilhami oleh PL? Silakan Pak. Saya kira Bapak tidak mengerti perbedaan antara ilham dan wahyu. Silakan. Saya tanya saya mengerti atau tidak apa bedanya ilham dan wahyu. Silakan. Nah, gitu dong Pak. Wahyu Pak, kalau menurut kami wahyu itu adalah dari Tuhan, berasal dari Tuhan, diberikan kepada manusia khususnya nabi ya. Kalau ilham bisa diberikan kepada manusia biasa seperti kita. Silakan. Ilham diberikan kepada manusia biasa seperti kita, itu sama sekali salah ya. Wahyu memang Tuhan memberikan, kalau pengertian itu tidak bisa didapat dengan cara biasa. Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu. Misalnya ini Lukas dimulai awali dengan diananya Lidiki. Lalu dalam Musa berjalan di padang gurun, dia mengalami semua itu, dia tulis, dia ada butuh wahyu. Jadi Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu, tapi semua penulis Alkitab diilhami Allah. Ilham itu yang diberikan Allah kepada manusia yang menulis itu supaya tulisannya tidak bisa salah. Silakan. Itu bedanya. Ya. Jadi PB itu firman Tuhan bukan Pak? Ya, silakan. 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan ya. 25 ayat 21. Ya. Belum bilang silakan. Silakan. Saudara yang suka dengan ayatnya, silakan. Saya bacain. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, Terus bagaimana mungkin Yesus bisa menebus manusia dari dosa sementara dia dibuat Allah menjadi dosa? Dia itu kan Yesus Pak. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Nyanya itu gede. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena Pak Pendeta biasa. Kita itu kan manusia. Ya, bagaimana mungkin seorang pribadi kedua dari Allah Trinitas dibuat Allah Bapa menjadi dosa? Kan nggak kosong. saudara percaya ilmu penafsiran atau tidak? Silakan, bilang silakan. Terus kerja. Ya. Anda pakai tafsir siapa? Kan tafsir ada Matthew Henry, Yerusalem, Bapak Gereja, Saint Agustinus, Thomas Aquinas. Anda pakai tafsir yang Dengan satu saja penafsir yang mengatakan bahwa di sini ini artinya Yesus dibuat menjadi orang berdosa. dia enggak. Bentar, biar dia Oke, lanjut.
Susah silakan. Ya, dia di situ siapa? Dia-nya huruf gede. Saya kenal Pak Pendeta Anwar Cek. Itu dia-nya huruf gede. Itu Yesus bukan? Silakan. Dia-nya huruf gede Pak Budi. Ya. Nah, Yesus kan? bagian awalnya dia tidak mengenal dosa. Iya. Terus dia Bagaimana menjadi dosa? Nah, yang membuat Yesus menjadi dosa siapa? Silakan. Allah Bapa bukan? Ya. Berarti Allah Bapa membuat Allah Putra menjadi dosa karena Tidak. Silakan. bagaimana Anda berkata tidak? Yesus di dalam perspektif Anda sebagai seorang. Timernya sudah pindah ke sini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak, bagaimana mungkin Anda seorang Calvinis yang mempunyai paham Trinitaria, tres persona, una substantia, discreti, non separati, Yesus yang adalah Allah Putra memiliki dominatur, hypostatic union, Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Allah Putra. Yesus Allah Putra tidak? Silakan Pak. Coba dibaca sekali lagi, ini jelas bicara tentang Yesus bukan sebagai Allah. Bagaimana mungkin? Tapi dibaca sebagai Yesus sebagai manusia. Dia tidak mengenal dosa. Kalau Allah tidak dibicarakan seperti itu, ini Yesus sebagai manusia. Silakan. Lukas 2 ayat 11, yang lain Tuhan apa manusia? Lukas Silakan. Silakan. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru ayatnya, jangan selamat. ayatnya dibebankan ke saya. Ya, saya baca. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lain Tuhan apa manusia? Silakan. Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Nah, tadi ngomongnya kagak, nanti turun di pusing saya. Kenapa? Nah, tadi bilang Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. iya, awal kan saya belum ngomong dalam konteks 2 Korintus 5 ayat 21. Dia di situ Yesus bukan Yesus. Nah, Yesus dalam perspektif seorang Calvinis dan Anda memegang konsep Trinitarian, Yesus itu kan Allah Putra. Ya. Dia Allah Putra, dia juga hypostatic union di Konsili Kalsedon. Itu ada teken kontraknya ada, kan gitu. Terus saya ngomong ke Pak Budi tadi, oh bukan Allah Putra. Sementara saya balik lagi Lukas 2 ayat 11, yang lain manusia apa Tuhan? Anda bilang pribadi dari Trinitarian, kan nggak objektif Pak Budi tadi. Ayo dong yang objektif, kita akademis sedikit. Lanjut silakan. Saya mengatakan yang dilahirkan itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Jadi gini Pak, maksudnya Pak itu gini. Bapak tadi mengatakan pada saat ayat ini, Bapak bilang langsung, oh ini Yesus sebagai manusia. Giliran ada ayat ini, lahir sebagai Tuhan, Bapak bilang ini sebagai pribadi. Coba yang konsistennya bagaimana Pak? Sebenarnya Yesus itu konsisten. Sebenarnya yang konsistennya itu bagaimana? Pada saat Yesus jalan-jalan di atas muka bumi ini, dia itu sebenarnya manusia Tuhan atau Tuhan manusia Pak? Silakan Pak. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sejak inkarnasi dan seterusnya sampai selama-lamanya. Silakan. Kalau Tuhan itu maha mengetahui nggak Pak? Silakan. Silakan. Apakah Yesus mengetahui hari akhir Pak? Silakan. Sebagai Allah dia tahu, sebagai manusia dia tidak tahu. Itu yang dibicarakan dalam Matius 24 ayat 36. Silakan. Nah, buktinya mana Pak? Kalau Yesus sebagai Allah tahu hari kiamat, silakan. Sebagai Allah. Ya kan Bapak tadi jawabnya sebagai Allah. Karena Allah itu maha tahu. Saja silakan. Nah kalau begitu kenapa Yesus menjawab tidak tahu, yang tahu hanya Bapa? Apakah Bapa itu Yesus Pak dalam pengertian Trinitas? Silakan Pak. Karena dia berbicara dari sudut pandangnya dia sebagai manusia. Silakan. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu Allah Bapa dalam pandangan Trinitas? Silakan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan untuk kepercayaan sampai lainnya. Maaf. Silakan. Jadi menurut Bapak Yesus bukan Bapa. Bukan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa yang tahu itu hanya Bapa. Ya, tolong jelasin Pak. Kalau Bapak bilang Yesus sebagai Allah, Yesus mengetahui. Ya, hanya Bapak tidak ada masalah. Karena anak juga tahu, Roh juga tidak tahu. Tapi karena mereka bertiga itu punya satu hakikat, maka ya cuma satu yang tahu. Nah, itu nggak melampaui akal, saudara. Silakan. Tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Silakan. Oke, sekarang kalau Bapak bilang melampaui akal, tubuhnya Yesus itu termasuk bagian dari Trinitas atau bukan Pak? Silakan Pak.
Tidak, silakan. Jadi tubuhnya Yesus bukan Tuhan, silakan Pak. Bukan, silakan. Jadi pada waktu Yesus berjalan-jalan di atas bumi ini, Yesus itu Yesus yang mana, yang Tuhan, yang mana yang manusia Pak? Silakan Pak. Yang kelihatan oleh orang-orang yang lain itu manusianya. Tapi keilahiannya tidak terkungkung di dalam manusia Yesus, tapi memenuhi langit dan bumi karena dia maha ada. Silakan. Nah kalau begitu, kalau Bapak bilang Yesus itu ilahinya tidak kelihatan oleh manusia, ya, yang namanya satu pribadi itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, atau roh aja Pak? Silakan Pak. Satu tadi. Saya tidak percaya pada tubuh, jiwa, dan roh ya. Saya percaya tubuh, jiwa, atau roh. Silakan. Oh jadi jiwa sama roh itu sama atau beda Pak? Bagi saya ya. Silakan. Jiwa itu kesadaran Pak, bukan roh Pak. Jadi kalau rohnya Yesus terpisah dari Yesus, Yesus mati kan Pak? Ini Yesus sebagai manusia Pak. Nah, sebelum selesai Pak. Manusia. Sebelum selesai. Jadi pada waktu rohnya Yesus terpisah dari manusia, sebagai pribadi, Yesus kan mati Pak. Ya kan? Sebagai Tuhan, di 1 Timotius 6 ayat 16, dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak mengenal atau tidak takluk akan maut. Yesus pernah takluk akan maut nggak Pak? Silakan Pak. Yesus sebagai manusia saja yang takluk kepada maut. Sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Karena dia tidak bisa mati, dia harus menjadi manusia supaya bisa mati. Tapi manusia yang mati bukan ilahinya. Ilahinya tidak bisa mati. Silakan. Jadi Yesus punya switch gitu Pak. Kapan jadi manusia, kapan jadi Allah gitu. Silakan. Saya disengaja itu. Tidak ada dia song-song Allah, song-song manusia. 100% Allah, 100% manusia. Tapi bukan dari Tuhan Tuhan, tapi satu pribadi. Silakan. Satu pribadi itu kan ada tubuh, ada roh. Satu pribadi di dalamnya ada kontradiksi berarti Pak. Yang satu mengetahui, yang satu tidak mengetahui, yang satu bisa berbuat mujizat, yang satu tidak, gitu kan? Yang satu maha suci, yang satu tidak maha suci. Berarti ada kemustahilan di dalam satu pribadi. Yang namanya Tuhan itu juga kita tahu pasti maha melihat. Tetapi tidak mungkin pada saat yang sama dia juga maha buta. Silakan Pak. Saya kira saya sudah berhasil mengajari saudara kristologis bagian. Omongan saudara benar. Dia sudah maha kuasa dan lemah. Maha tahu dan tidak maha tahu. Tidak terbatas dan terbatas. Karena dia sungsung Allah, sungsung manusia. Silakan. Nah, berarti yang Bapak ajarin itu adalah ajaran yang tidak masuk akal. Kalau Bapak tadi bilang melampaui akal, melampaui akalnya itu bisa diartikan tidak menggunakan akalnya, maka dilampaui gitu Pak. Silakan. Baik dari tunggal maupun kristologi itu kita belajar tentang Allah. Justru kalau itu melampaui akal, itu masuk akal. Karena otak kita ini terbatas sekali dan cepat ya. Arahnya tidak terbatas. Karena saya tanya, masuk akalkah kalau akal yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Silakan. Iya. Enggak. Kamu jawab. Jadi ini kan ngomongin Trinitas jadi berarti Pak Budi kan? Kalau ngomong tidak selesai. Pak Budi barusan aja kan ngomongin tentang Trinitas. Ya kan secara nggak langsung kan udah ngomong Trinitas kan. Menurut Anda, apakah Trinitas itu masuk akal dan bisa dipahami? Silakan. Tidak bisa dipahami secara keseluruhan, menyeluruh tidak bisa. Comprehend dalam bahasa Inggris tidak bisa. Tapi understand bisa. Sampai taraf di mana Alkitab mengendaki. Dia memang melampaui akal. Dan Allah memang harus seperti itu. Maaf, sebentar. Kita kembali, topik kita ada keselamatan ya, saya ingatkan lagi. Topik kita keselamatan. Kita lari sampai kepada Trinitas soalnya. Ya. Tapi pertanyaan saya tentang Trinitas belum dijawab, jadi dialihkan ke sana gitu. Enggak, kan sama aja. Ini kan Pak Budi Asari tadi ngomong. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya tadi belum dijawab. Ya. Masuk akalkah itu tadi saya tanya? Ya, Bapak menanyakan masuk akalkah kita memahami sesuatu yang tidak masuk akal, gitu ya Pak ya?
otak kita yang terbatas memahami secara keseluruhan Allah yang tidak terbatas gitu loh. Ya. Otak kita kan terbatas. Yang Bapak tanya tadi masuk akal atau tidak kan Pak gitu ya? Atau otak kita yang terbatas ini bagaimana memahami sesuatu yang tidak terbatas gitu kan? Justru karena otak kita terbatas itu Pak, makanya kita juga tidak bisa memahami sesuatu yang tidak terbatas. Ya, justru karena otak kita terbatas, kita tidak bisa memahami yang tidak terbatas. Tetapi sesuatu yang tidak terbatas itu, kalau dia mau mengajarkan kepada manusia yang terbatas, dia tidak perlu pura-pura menjadi manusia atau menyamar jadi manusia hanya untuk mati oleh ciptaannya sendiri. Ya, pertanyaan saya Pak, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati Pak? Silakan. Tentu dia tahu. Seorang ditampilkan punya saya. Ya. Jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dimengerti, ini ada firman Tuhannya, ayat 11 ayat 7 sampai 9. Dapatkah kau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tinggi sebelah langit? Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya babi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Jelas memang ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin memahami komprehend Allah sepenuhnya karena otak kita terbatas. Jadi apa yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Yang sudah katakan justru dan sesuai. Silakan. Ya, jadi konsep ketuhanan Pak Budi Asali, apakah Pak Budi Asali bisa menjelaskan terkait dengan tadi pertanyaan saya kan langsung Bapak jawab diarahkan ke Trinitas kan? Apakah Anda bisa menjelaskan Trinitas? Saya menjelaskan Trinitas bisa, tapi betul waktu banyak. Silakan. Jadi bagaimana mungkin Pak Budi Asali bisa menjelaskan Trinitas sementara Saint Agustinus, Thomas Aquinas itu bernarasi Pak Budi, barang siapa bisa menjelaskan Trinitas maka Trinitas bukan lagi misteri. Ayo dong kita jujur dong. Trinitas, there is mystery of God. Sekarang kalau saya bertanya ke Pak Budi Asali, tunjukkan di mana ayatnya Yesus itu Allah Putra secara letterbox. Silakan. Itu pertanyaan dia Agustinus. Saya pernah nikah Allah Putra di mana? Silakan. Jadi gini Pak Budi Asali, kalau Pak Budi Asali paham konsep trias, triados, saga, triada, trans personae, una substantia, discreti, non separati, Anda harusnya paham sebagai seorang Calvinis gitu. Bukankah Bapak Gereja mengajarkan barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Sementara Pak Budi Asali ngomong, oh saya bisa menjelaskan Trinitas, Anda siapa kan gitu. Kan lebih besar Bapak Gereja daripada Anda. Sama halnya dengan Deki Ngadas ngomong seperti itu. Anak saya itu bisa jelasin Trinitas. Berarti Saint Agustinus, Thomas Aquinas bohong bro. Bukankah Bapak Gereja itu udah paten, mulai dari magisterium, katekismus Gereja Katolik semua dijelaskan Pak. Jadi ayo kita jujur, kalau bisa ada saya bertanya, Pak bisa menjelaskan nggak Trinitas? Oh nggak bisa. Kenapa? There is a mystery of God. Selesai Pak. Nggak usah dikarang, nggak ngerti. Satu tambahin. Nah, sekarang gini Pak, saya melanjutkan dari Pak Abang Umar. Minta tolong Pak tunjukkan ayat di dalam seluruh PB Perjanjian Baru, ajaran konsep Trinitas. Silakan Pak. Saya jawab yang ini dulu ya. Saya tadi sudah membedakan ya antara kata understand dan comprehend. Kita bisa mengerti Trinitas sampai taraf tertentu yang Tuhan kehendaki. Tapi begitu bicara tentang hubungan hakikat dan pribadi, itu yang sudah misteri yang tidak bisa dikomprehend, bisa dimengerti secara total tidak memungkinkan. Jadi saya mengajarnya juga sampai segitu. Agustinus sendiri juga mengajarkan Trinitas, kok bisa tidak diajarkan gimana? Tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa diajarkan atau dimengerti. Silakan. Iya, tapi kan itu udah gini gue tanya. Yang lahir Yesus itu kan hypostatic union, sebenarnya manusia. Yesus Kristus dia kan hypostatic union, dominatur.
sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Kita mau dekat barangkali ya, jadi memang dari Agak mana? jauh dikit. Yesus itu kan dia punya dua natur. Iya, Hypostatic union, konsili Chalcedon udah ditekan. iya. Ketika Yesus sebagai hypostatic union, dia kan Allah pribadi kedua dari Trinitas. Ya. Makanya Lukas 2 ayat 11, setelah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus ini Allah, dia juga hypostatic union. Saya tanya, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nature itu diterjemahkan sebagai hakikat ya, bukan sifat ya. Salah kalau menerjemahkan Yesus dengan dua nature itu diterjemahkan dua sifat ya. Jadi nature itu hakikat. Yesus itu satu pribadi sebelum dia berinkarnasi, satu pribadi dengan satu hakikat, ilahi semua. Pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia, sehingga dia punya satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Dan ini yang kesatuan yang disebut hypostatic union itu. Dan pribadinya mendapatkan sifat-sifat dasar dari ilahinya maupun dari manusianya. Makanya seperti tadi saya katakan, dia maha kuasa tapi juga lemah. Ya, angin badai tenang, Lazarus bangkit, tapi dia jalan capek. Tidak cocok dengan pengabatan Alkitab tentang Yesus. Dia nggak tahu dan dia tidak mau tahu. Nanti dia tidak tahu itu manusianya. Tapi ada orang cuma berundang dalam hatinya, dia tahu. Dan sebagainya. Jadi memang seperti saya katakan, saya berhasil mengajari saudara-saudara ini kristologi. Dan saya bersyukur untuk itu. Terima kasih, silakan. Ya, jadi gini, one minute. Saya itu pertanyaannya simpel loh Pak Budi. Yang disalib itu manusia apa Tuhan, apa hypostatic union gitu. Jadi nggak usah dikarang, ditambah-tambahin gitu. Kenapa? Karena ngarangnya nggak akademis gitu loh. Yesus itu kan hypostatic union, dia Allah pribadi kedua dari Trinitas. Yang disalib itu manusia apa Tuhan? Karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 kematian Tuhan. Ini jelas tuh itu. Nah saya tanya Anda, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nggak nyampe 2 detik gitu. Kita bisa mengatakan yang disalib itu hakikat manusianya. Kita bisa juga mengatakan yang disalibkan itu pribadinya. Tapi kita tidak bisa mengatakan yang disalibkan itu hakikat ilahinya. Silakan. Ya, oke, berarti dialog saya dengan Anda selesai. Saya bisa menyatakan Anda sesuai dengan Thomas Leo di Konsili Chalcedon. Pak Budi Asari termasuk dari kalangan tidak monofisik. Thank you. Belum silakan. Oh silakan aja. Belum. Silakan belum. Oke. Saya merasa pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tadi yang ayat ajaran konsep Trinitas di seluruh PB Pak. Silakan Pak. Membaptis misalnya ada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Matius 28:19. Matius 28:19. Lalu juga 2 Korintus 13 dan 13 itu berkat itu diberikan dalam 3 nama pribadi itu. Jadi kalau memang yang satu Allah, yang satu bukan Allah, rasanya itu tidak masuk akal ya. Berkat itu mesti dari Allah. Dan baptisan dalam 3 nama itu, kalau 3 nama itu satu Allah satu bukan, itu juga tidak masuk akal. Jadi itu memang mau dikatakan penafsiran ya penafsiran, tapi itu jelas membuktikan Yesus memang adalah Allah anak. Dan Bapak tadi waktu Yesus dibaptis mengatakan inilah anakku yang kukasih dan sebagainya. Ya kan? Pak, Trinitas itu kan 3 jadi 1 Pak ya? Ya. Silakan ya. Betul kan? Nah kalau Matius 28:19 satunya gimana Pak? Silakan Pak. Kata name dalam nama name itu bentuk tunggal. Pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi name-nya bentuk tunggal. Lalu saya tunjukkan satu ayat yang lain.
kita melihat di dalam bahasa Yunani ya, di bawah di sini ya, ego, kai, go, pater, and ya. Sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara harfiah, I and the Father, we are one. Jadi itu kesatuan antara Bapa dengan Anak. We are one. Di satu pihak ada we, jangan. Tapi one. I and the Father, itu jelas jangan. Dua ya. Tapi one. Jadi di situ kita melihat ya, Tritunggal kelihatan. Revolusinya belum dibicara. Tapi kalau dilihat kalimat 18, maka ya 19, maka name itu betul tunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi itu salah satu dasar Trinitas dari banyak gabungan ayat, tidak mungkin dari satu ayat. Tapi dua ayat itu jelas termasuk ayat-ayat yang mendasar Trinitas. Silakan. Sayangnya Pak, banyak sekali Bible commentary, bakal ensiklopedia yang Katolik dan segala macam mengatakan bahwa Matius 28:19 itu ayat sisipan Pak di abad kedua Pak. Bisa dibaca tuh Pak? Bisa dibaca tuh? Banyak tuh. Catholic Encyclopedia 2 ya. Dikatakan the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Banyak sekali Pak, saya nggak usah bacakan semua, nanti waktu saya habis. Pertanyaan saya, jadi ini bukan bukti bahwa ada ajaran Trinitas di PP. Kalau Bapak tadi menyebutkan 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapak sudah tahu itu ayat palsu, gitu kan? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya Pak. Oke, sekarang saya tanya, dari Matius 28:19, kalau memang dikatakan ini adalah ayat perkataan Yesus, saya minta Pak ayat-ayat di mana murid-murid Yesus membaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di seluruh PB. Silakan Pak. Tidak pernah ada penafsir yang otaknya beres, yang mengatakan bahwa Matius 28:19 itu ayat sisipan. Saya tidak peduli berapa ratus orang yang mengatakan sisipan, itu otaknya tidak beres semua penafsir itu. Karena kalau mereka mengatakan itu sisipan, harus mereka tunjukkan ada beda manuskrip. Manuskrip ini berkata begini, ini berkata begini, ini tidak ada dan sebagainya. Harus seperti itu baru bisa dikatakan ini mungkin bukan asli gitu. Tapi kalau ini tidak, semua sama, jadi itu asli. Dan saya tidak percaya itu sisipan. Tidak peduli siapapun yang ngomong itu. Silakan. Nah, kalau gitu tunjukkan Pak, murid-murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di seluruh PB. Silakan Pak. Itu harus diasumsikan karena mereka diperintahkan, mereka memang bandel, rasul-rasul itu orang saleh. Yang mana yang benar? Mereka orang beriman, orang saleh. Memang di dalam kisah rasul bolak-balik dikatakan membaptis dalam nama Yesus, membaptis dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Kisah Rasul 2:38 salah satu di antaranya. Itu menyebabkan ada gereja-gereja yang lalu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan itu bodoh. Karena formula baptisan itu hanya ada dalam Matius 28 ayat 19. Yang di sini dalam nama Yesus dan sebagainya itu cuma membaptis dengan otoritas Yesus, itu artinya. Nah, jadi Bapak tidak bisa membuktikan ke saya bahwa murid-murid Yesus yang dianggap mendengar langsung dari Yesus disuruh membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ternyata murid-murid di seluruh perjanjian baru tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah indikasi yang sangat kuat bahwa ayat itu memang sisipan di abad kedua Pak. Nih kalau gitu saya scroll aja nih biar Bapak baca. Nanti buat penonton juga para hadirin di sini juga bisa melihat. Ini adalah catatan dari setiap komen atau dari Bible atau dari ensiklopedia yang menyatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan. Silakan Pak, ini saya scroll ya pelan-pelan ya. Para penonton atau pemirsa nanti bisa screenshot halaman-halaman yang saya scroll down ini. Dari Bible, dari ensiklopedia, bahkan dari Britannica Encyclopedia pun menyatakan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, saya bukan mau bagaimana lah ya, tetapi yang
Jelas Matius 28 konsep Trinitas, karena di dalam 3 nama yang disebut itu tidak tidak otentik gitu Pak. Ya, tidak otentik. Kalau yang tadi Bapak katakan di mana 1 Korintus berapa itu tadi, itu juga tidak ada pernyataan bahwa ketiga pribadi itu satu gitu. Nah, kalau Bapak mau pakai Yohanes 10:30 dibilang aku dan Bapak adalah satu, satunya di satu dalam apa? Mungkin Bapak bisa baca ayat-ayat sebelumnya bahwa di situ Yesus mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak, sehingga bisa ditafsirkan bahwa itu adalah satu dalam tujuan. Kalau Bapak mau secara literal mengatakan bahwa Yesus dan Bapak adalah satu hakikat, maka Yesus adalah Bapak, berarti Bapak juga harus mempertimbangkan bahwa murid-murid Yesus yang 12 itu yang didoakan oleh Yesus juga yang menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Berarti Bapak harus menganggap 12 murid Yesus itu juga satu dengan Bapa, yaitu Tuhan juga berarti. Silakan Pak, apakah benar begitu? Bentar ya. Pak Moderator, Moderator. kita sudah bergeser terlalu jauh dari topik yang utama. Apa nggak bisa Ini ya. untuk kembalikan sehingga kita tuh Ya sudah. Ini buku tafsiran ini memang membahas perbedaan manusia. Saudara lihat ini 28 ayat 15, langsung 28 ayat 20. Tidak ada ayat 19. Berarti ayat 19 itu tidak diperdebatkan keasliannya. Bapak punya Matius yang dalam bahasa Ibrani? Silakan Pak. Bentar, saya ingatkan lagi. Topik kita adalah Keselamatan. keselamatan. Jadi kemana? Ini mau dikembalikan atau gimana? Nggak apa-apa, kalau bisa nanti kita tambah waktu 15 menit aja. Setuju nggak Pak? Jadi sekarang iya. Jadi kita kembali ke keselamatan. Oh, saat itu sekarang teruskan ini. Ya, ini teruskan aja, nanti kita tambah 15 menit. Oke. Kalau sampai Supaya- disetujui, Oke, jalan. 15 menit nanti Oke. baru bicara keselamatan, nggak boleh tidak ya? Ya. Oke. Bapak punya Matius yang dalam bahasa Ibrani Pak? Silakan. Enggak, silakan. Nggak punya. Nah, di dalam Matius yang bahasa Ibrani itu, sayang saya nggak bawa bukunya. Nanti mungkin kita bisa konfirmasi melalui email. Di dalam Matius bahasa Ibrani itu tidak ada kata yang panjang-panjang Pak, karena kepergilan dan segala macam sampai baptisan dalam nama ini. Adanya katanya hanya dalam kata pergilah titik. Bahkan. Pertama ya, perjanjian baru itu otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu kalau saya tidak salah baru abad ke-14 ya. Jadi itu sama sekali tidak bisa dijadikan ukuran. Silakan. Baik, kalau begitu, Bapak tidak mengakui bahwa Matius 28:19 adalah sisipan, tetapi Bapak juga tidak bisa membuktikan murid-murid Yesus membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi, pernyataan Bapak tidak bisa dikuatkan dengan tindakan murid-murid Yesus. Jadi makanya pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus tidak taat kepada Yesus, atau memang Matius 28:19 adalah sisipan? Silakan Pak. Makanya saya sudah katakan tadi ya, tidak mungkin mereka tidak taat kepada Yesus karena mereka orang beriman dan orang saleh. Jadi saya yakin bahwa formula baptisan itu digunakan, dan ternyata itu digunakan sampai sekarang. Kalau tidak murid-murid Yesus menggunakan, lalu orang-orang di bawah mereka juga tidak akan menggunakan. Lalu sekarang kita juga tidak akan menggunakan, tapi ternyata sekarang digunakan. Kecuali ada banyak orang bodoh yang mau tambahin Bapak Anak Roh Kudus, ya itu Tuhan Yesus Kristus, itu jelas-jelas salah itu. Karena Bapak Anak Roh Kudus bukan sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus hanya anak Allahnya. Itu tunggal dan Tuhan Yesus Kristus beda. Dan bahwa tidak ada tertulis bahwa kalau mereka itu membaptis dalam 3 nama itu, tidak membuktikan bahwa mereka tidak melakukan. Saya berikan contoh yang lainnya. Hadis pasal 10. Ini pemutusan 12 murid ya. Dan ini ada kata sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Ya. Tapi kalau dilihat ceritanya, di mana ada mereka membangkitkan orang mati? Tidak ada. Tapi di otak dengan bangkitkan orang mati, tapi tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya, tidak berarti mereka tidak melakukan. Sama seperti itu tadi.
baptis dalam 3 nama itu, tidak ada ceritanya, ya berarti tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak ada sampai sekarang. Silakan. Nah, tetapi kan banyak ayat di mana murid-murid Yesus membaptis hanya dalam nama Yesus, gitu ya? Itu Belum. Artinya banyak tercatat murid-murid membaptis manusia dalam nama Yesus aja. Tidak ada yang mereka melakukan membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Bapak tadi menggunakan perbandingan itu ada tertulis tapi tidak dilakukan. Yang ini tertulis Pak, murid-murid melakukan tapi hanya dalam nama Yesus. Tidak ada yang membaptis tidak ada yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pertanyaan saya mudah-mudahan logis. Apakah murid-murid yang tidak taat kepada Yesus dengan perintahnya, ataukah memang benar ayat itu ayat sisipan? Silakan Mas. ini salah satunya ayatnya, Kisah 2:38 ya. Bertobat, ini Petrus yang ngomong, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, Yesus telah menurut dosamu. Jadi dia tidak mengatakan ini bahwa ini adalah formula baptisan. Dibaptis, kenapa kok masih baptis? Dalam nama Yesus itu dengan otoritas Yesus. Seperti itulah. Tapi tentu saja baptisannya nanti dalam nama 3 nama itu. Silakan. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Pak, nggak ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Pak. Saya sudah artikan, semua ayat membutuhkan penafsirannya. Kalau ini dia diartikan seperti itu, tabrakan dengan Matius 28 ayat 19. Apakah kalau saudara menafsirkan kitab saudara sudah tabrak-tabrakan ayat? Tidak. Tidak. Ayat sudah. Saya juga harus mengharmoniskan dan bukan menabrakkan ayat. Silakan. Justru itu Pak, penafsiran Bapak di sini tidak masuk. Karena kalau Bapak bilang tadi yang kata single itu ya, dalam nama single itu ya boleh dikatakan mengarah kepada konsep Trinitas gitu Pak ya. Tetapi konsep Trinitas itu sendiri adanya kapan gitu loh. Sedangkan kejadian ini kapan? Ditulis kapan? Ditulis aja belum ada konsep Trinitas dari Tertullianus. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu maksudnya single atau tunggal gitu. Itu juga indikasi Pak. Oke, tetapi gini, Bapak mau tidak mengakui itu sebagai sisipan, yang penting saya sudah menunjukkan banyak sekali komentar dari Bible loh ya Pak, juga dari ensiklopedia, itu bahwa itu adalah ayat sisipan. Bapak tidak mengakui tidak apa-apa. Saya sekarang ingin teringat Bapak tadi mengatakan bahwa Ibrani yang nulis tidak tahu siapa gitu Pak ya. Saya pengen nanya lagi nih Pak, kalau Rut, Hakim-Hakim, Esther, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Samuel, Ayub, itu siapa yang nulis Pak? Saya tidak tahu. Ternyata Saya tidak tahu itu. Tadi tulis silakan. belum. Semangat semua nih Pak. Tambah lembur. Silakan dulu. Silakan Pak. Bapak yang silakan buat saya. Masih di tempat. Oh sudah. Tidak ada masalah kita tidak tahu siapa yang menulis. Di mana ada rumus dalam Alkitab. Kalau satu buku itu tidak tahu penulisnya, lalu itu tidak boleh masuk dalam Alkitab. Silakan. Nah, tadi bagaimana kita bisa mendasarkan atau berdasarkan keselamatan kita kepada sebuah kitab yang tidak tahu siapa yang menulis gitu Pak. Silakan. Memang itu subjektif ya. Jadi waktu pertama menyusun kalimat perjanjian baru itu dikhotbahkan dan sebagainya. Dan kalau orang merasakan berkat dari kitab-kitab itu, berkat rohani, maka itu dimasukkan dalam. Tapi kalau tidak, maka tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab. Ya. Kelihatannya subjektif, tapi saya yakin bahwa Tuhan itu ikut bekerja dalam hal itu, sehingga yang dimasukkan di kanon itu betul-betul adalah kitab yang Tuhan kehendaki dimasukkan, dan surat Ibrani termasuk di sana. Silakan. Baik, saya tadi juga sangat tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa apapun yang masuk ke dalam Bible itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Tetapi Bapak di lain sisi juga sudah mengakui dan saya menghargai bahwa memang ada kitab-kitab yang satu tidak diketahui siapa yang menulis, juga ada ayat-ayat yang tidak asli atau tidak otentik, ya Pak ya. Sekarang saya pengen nanya nih Pak, Lukas 4 ayat 44. Yesus itu sebenarnya ya
Lukas 4:44 saya bacakan Pak ya. Dan ia, maksudnya Yesus nih, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sedangkan KJV, and he preached in the synagogues of Galilee. Galilee dan Yudea jaraknya 70. Jaraknya 70 mil Pak. KJV dan TB, silakan Pak. Saya menganggap, saya sudah katakan saya kira, yang benar sempurna itu hanya yang disebut autograf. Dan autograf itu yang langsung ditulis oleh para penulis Alkitabnya. Hanya itu yang betul-betul tidak ada salahnya sama sekali. Tapi manusia-manusia itu, semua manusia sudah mengandung kesalahan. Makanya itu disebut dengan problem teks. Kalau ada manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain. Ya. Kami mengakui secara jujur bahwa autograf tidak ada dan manusia semua mengandung kesalahan. Dan terus terang saja tidak ada dua manusia yang identik persis sama. Betul. Saya mengakui tidak ada masalah. Tapi kesalahan-kesalahan itu tidak akan mengubah doktrin. Kesalahan bilangan misalnya itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Tapi tidak akan mengubah doktrin. Misalnya bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus Allah menjadi manusia, mati secara penebus dosa, dia satu-satunya jalan ke surga, dan sebagainya. Itu tidak akan berubah apapun. Demikian juga dengan doktrin Tritunggal, tidak akan berubah. Jadi tidak masalah dengan kesalahan-kesalahan itu, karena itu hanya kesalahan yang remeh dan tidak akan mengubah doktrin kita. Kita percaya tahu-tahu, masuk neraka, tidak mungkin. Ya. Nah, berarti kalau begitu, doktrin yang Bapak anut ini adalah kan doktrin yang belum kelar Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Belum kelarnya dari mana? Bapak percaya 100% dengan doktrin Tritunggal atau Trinitas. Tadi sore kita melihat ada orang yang percaya Al-Aqsa. Nanti ada lagi kita melihat ada yang Unitarian gitu kan. Berarti sampai sekarang dari satu kitab yang sama itu menimbulkan doktrin yang sampai sekarang belum kelar Pak. Ya, saya tunjukkan. Kalau Bapak sebut Katolik, ini ada 73 kitab. Kalau kita sebut yang Protestan, ini ada 66 kitab. Kalau mau sebut yang Ortodoks, ini ada 78 kitab. Kalau mau yang Ethiopia, ini ada 81 kitab. Nah, selisihnya ini firman Allah itu bukan ya Pak? Silakan Pak. Yang selebihnya dari 66 kitab, bukan. Silakan. Jadi yang sisanya dari 66 kitab itu bukan firman Allah. Bukan. Jadi ini bukan kitab suci ya Pak ya? Silakan Pak. Bukan. Yang Bapak pegang Yang memang bukan. Ini kan ini Alkitab Katolik. Jadi yang Bapak pegang sekarang itu juga bukan kitab suci Pak. Silakan Pak. Kalau mau dikatakan karena ini mengandung kanonika dan itu bukan firman, ya bisa dikatakan demikian. Oke, Bapak sudah mengetahui yang dipegang bukan kitab suci ya. Oke, saya rasa kita sudah sudah keluar jalur sudah terlalu banyak Pak. Sebenarnya Bapak sama saya ini harusnya bicara mengenai kritik teks Pak harusnya. Tapi karena kita sudah kadung bicara mengenai keselamatan, kita harus kembali ke keselamatan Pak. Ya, setuju Pak ya. Buat para pemirsa juga yang hadir di sini. Mohon saya serahkan ke moderator. Selanjutnya bagaimana? Silakan. Karena tadi disepakati ditambah 15 menit, tolong tambahkan ke kedua belah pihak 15 menit untuk kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai keselamatan. Setuju semuanya? Masih sanggup? Masih. Kalau Pak Pendeta biasa berbicara Mudah-mudahan sanggup. Mudah-mudahan Pak. Besok pun saya sanggup. Oh, bagaimana sudah ditambahkan? Baik. Di layar saya belum berubah soalnya. Sekali lagi saya ingatkan, tambahan ini jangan keluar dari topik. Karena singkat saya sudah saya ingatkan 3 kali ini. Sekarang dilempar. Boleh silakan. Saya sudah bilang silakan. Sudah. Berarti saya kembalikan ke moderator tadi.
Belum, masih masih yang tim Islam belum ditambahkan. Kalau punya ya. Ini yang perempuan tadi pergi kemana? Sakit perut, Pak. Gimana? Tadi dimulai dari di awal tadi dimulai dari pihak Kristen. Islam mau memulai duluan atau? Tadi kan saya kembalikan ke Bapak. Sekarang saya dari moderator silakan mau diserahkan ke siapa silakan. Ya, Mau mulai silakan. jadi saya tadi sudah mengatakan khotbah itu harus saya berikan bagian, makanya ngomong Yesus Allah dan sebagainya atau Nabi palsu atau Allah itu rasanya tidak pernah ada jawaban itu ya. Apa? Sekarang sudah saya lanjutkan dari ayat yang sama ya, ingat ya Matius 28 ya. Ayat ini menunjukkan penebusan yang Yesus lakukan. Ya, saya baca sekali lagi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini jelas-jelas bicara penebusan. Ayat lain yang menunjukkan hal itu ke 3:13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dari kutuk karena kita. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang berdosa semua terkutuk. Kalau Yesus mau mati menebus dosa, dia harus mati melalui kematian terkutuk. Dan kematian terkutuk itu hanya ada dua, digantung atau disalib. Ya. Kalau digantung, tidak ada darah yang keluar. Padahal simbol-simbol tipe-tipe dalam PL itu berdarah. Jadi tidak memenuhi syarat berdarah. Tapi tersalib itu terkutuk dan berdarah. Yesus harus mati melalui cara itu, tidak boleh dengan cara lain. Tapi kalau yang ini tidak usah. Ya. Nah, karena Yesus sudah menebus, maka itu menyebabkan keselamatan kita sekarang menjadi mudah. Bukan dengan berserih baik berbuat baik, yang bukan hanya suka tapi mustahil untuk dilakukan, tapi hanya dengan beriman. Saya kira di sini Kristen beda dengan semua agama lain, karena semua agama lain perbuatan itu punya andil untuk keselamatan. Dalam Kristen perbuatan baik tidak punya andil untuk keselamatan. Kita diselamatkan hanya dengan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus, pengganti kita, memikul hukuman dosa kita. Saya katakan mustahil manusia bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Kenapa? Pertama saudara, mungkin ini aneh. Karena manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Saya maksudkan manusia di luar Kristus. Manusia yang tidak percaya Yesus tidak bisa berbuat baik sama sekali. No. Saya berikan ayatnya. Roma 3 ayat 12b. Semua orang telah menyerahkan. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Dan saya 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan 3 kata. Saya garis bawah dan warna merah. Segala kecenderungan hatinya, bukan sebagian, tapi segala, selalu membuahkan kejahatan, bukan kadang-kadang, bukan sering, selalu membuahkan kejahatan. Itu sudah cukup, tapi seakan-akan kurang, ditambah lagi semata-mata. Jadi ini menunjukkan manusia cuma bisa berbuat dosa, dan dosa. Tidak ada bisa berbuat baik sama sekali. Ini manusia di luar Kristus. Jadi bagaimana mau selamat karena perbuatan baik? Perbuatan baiknya tidak bisa. Waduh, seandainya manusia bisa berbuat baik, maka perbuatan baiknya tidak bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan dan akan dia lakukan. Semua kita orang berdosa. Berbuat baik, lalu dosanya dihapuskan perbuatan baik. Kita Kristen tidak pernah dalam Alkitab ada hal yang seperti itu. Perbuatan baik menutup dosa. Saya pernah mendengar atau benar apa? Tidak, nanti tolong dikoreksi. Islam pakai timbangan amal dan dosa. Kalau amalnya lebih banyak masuk surga dan sebagainya. Kami tidak pernah ada semacam itu. Satu dosa atau adil harus hukum dan dia masuk neraka selama-lamanya. Untuk satu kecuali dia punya penebus dosa. Kalau dia punya penebus dosa, jangankan satu dosa, 1 miliar dosa dia masuk surga. Karena dosanya dipikul hukumannya oleh penebus itu.
Kristen Alkitab tidak mempercayai bahwa perbuatan baik bisa menghapuskan dosa. Ini ayatnya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu kan berbuat baik. Tidak bisa dibenarkan. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kedua, manusia hanya bisa diselamatkan dengan mudah sekali. Itu hanya dengan percaya atau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, Allah, Juru Selamat, penebus dalam arti menggantikan kita mengikut hukuman dosa kita. Roma 3:23-25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau perbuatan baik bercampur, tidak cuma-cuma bayar itu. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya itu bisa diartikan kepada darahnya. Jadi beriman kepada Kristus harus beriman kepada darahnya, dalam arti tidak bisa cuma beriman Kristus itu ada, Kristus itu apa. Harus beriman pada kematian Kristus di atas kayu salib menebus dosa kita. Darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa kita. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lalu Efesus 2:8-9. Oh, sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menggagahkan diri. Iman dan kasih karunia di satu pihak, hasil usaha, hasil pekerjaan di lain pihak, dan ini dikontraskan. Selamatnya karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Yang 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anak yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Implisit yang tidak percaya kepadanya binasa dan mendapat hukuman yang kekal. Sebagai kesimpulan atau penutup dari khotbah singkat ini, orang yang percaya pada Yesus sebagai Allah atau Tuhan dan Juru Selamat akan diampuni dan selamatkan. Sebaliknya, orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan atau Allah dan Juru Selamat, apapun agamanya, bagaimanapun orang anggap dia baik, dia tidak akan diselamatkan karena dia punya dosa dan dia tidak punya penebus dosa. Dia harus pikul hukumannya sendiri dan dia akan masuk neraka selama-lamanya. Pertobatan dalam arti percaya pada Yesus sebelum terlambat. Kalau mati, masuk dalam kekalahan tanpa Juru Selamat, dan masuk neraka selama-lamanya. Pada saat sudah menyesal, tapi tidak ada gunanya. Sekian. Pak mau nanya Pak, ini untuk penegasan aja Pak. Jadi kalau tidak ada tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib, apakah Pak Budi Asali bisa selamat? Silakan. Tidak bisa. Jarang. Baik, kalau begitu apa bedanya Pak itu konsep sama konsep keselamatan dalam paganisme Pak? Silakan. Konsep dalam paganisme itu bagaimana sekarang? Ya konsep paganisme juga mirip sekali dengan konsep Kristen, yang mana di satu sisi mereka banyak yang menyembah dewa-dewa yang triad. Triad artinya 3 kesatuan. Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa Utara, semuanya 3 Tuhan, 3 pribadi, 3 dewa gitu. Kok di Kristen juga 3 gitu Pak? Apakah, maksud saya gini, kenapa cuma 3 gitu Pak? Kok nggak 4, nggak 5, nggak 20, nggak 100 gitu Pak? Bisa nggak Pak, tolong jelasin Pak? Apa saya pernah mengatakan bahwa saya punya 3 Tuhan atau 3 Allah? Silakan. 3 pribadi, kan tadi sih gua yakin 3 pribadi beda dengan 3 Tuhan atau 3 Allah. ya, kalau 3 pribadi, kenapa semuanya 3 pribadi gitu Pak? Silakan. Kenapa nggak 2 Karena pribadi? memang itulah keberadaan dia. Bapa, Anak, Roh Kudus, jadi 3 pribadi, tapi 1 hakikat. Tidak ada konsep pagan manapun yang 3 pribadi dan 1 hakikat. Mereka semuanya 3 Allah, politeisme memang. Itu beda dengan kami. Kami tidak pernah percaya 3 Allah. Kami percaya Tritunggal. Justin Martyr Pak, dalam bukunya dia yang berjudul The First Analogy, mengatakan bahwa
When we say that the word Jesus Christ, the firstborn of God, was produced without sexual union, and that he was crucified and dead and died and rose again and ascended to heaven, we propound nothing new or different from what you pagans believe regarding those whom you consider sons of Jupiter. Justin Martyr, First Apology, chapter 21, chapter 21. Bisa tolong tanggapannya, Pak? Ini kok kenapa Yesus disamakan dengan putra Jupiter, Pak? Oke, dasar debat kita itu tulisannya Justin Martyr atau Alkitab? Itu pertama. Dan kedua, dari tadi saya melihat bahwa kalian itu beranggapan bahwa bapak-bapak gereja itu lebih hebat dari kita yang hidup pada zaman sekarang dalam pengertian Alkitab gitu ya. Saya bertanya, betul apa tidak? Ya, silakan. Kami tidak merasa lebih pintar atau lebih bagaimana, tetapi kami semuanya mengatakan semuanya dari data yang ada, Pak. Jadi bukan perkataan kami, bukan asumsi kami, tapi kami menggunakan data. Kalau tadi kita ada komentar dari ensiklopedia semua tuh semuanya bisa dicek, Pak. Itu juga ada bukunya. Sayang aja saya nggak bawa buku yang ini nih. Tapi ini ada bukunya persis. Kalau tadi Umar mengatakan juga dari siapa? Augustine, itu juga ada bukunya. Bahkan saya juga ada bukunya. Di bukunya Augustine, judulnya apa saya lupa, yang mengatakan bahwa memang banyak buku-buku Platonis, ya Pak ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, di mana itu tidak ada bedanya mengenai John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Begitu juga Bible ini. Bible ini juga mengatakan di dalam John 1:1 bahwa John 1:1, ini adalah New American Bible. New American Bible yang mengatakan bahwa John 1:1 itu adalah adopsi filosofi Helenistik. Nah, ini saya bisa tunjukkan. Pak, kembali topik Pak, selamatan Pak, dengarin lagi. Tenang Pak, tenang Pak. Nanti kita atur sendiri Pak. Ya kan tadi kan saya juga udah mulai kan Pak ya. Dengan bisa nggak Bapak selamat dengan tumpahnya dari Yesus atau tanpa tumpahnya dari Yesus di atas kayu salib? Kan saya tanya begitu kan. Iya. Berarti kan itu artinya kan keselamatan Pak. Nah, jadi kita juga mengkritisi konsep keselamatan yang Bapak anut berdasarkan juga teks dan catatan-catatan di dalam dokumen kekristenan sendiri gitu. Nah, makanya saya mempertanyakan, kalau Bapak bilang tidak bisa selamat dengan tidak tumpahnya darah Yesus di atas kayu salib, saya mengatakan itu konsep sama dengan pagan. Pagan itu dengan Helenisme juga sama. Nah, makanya saya membuktikan di sini juga ada catatan bahwa di dalam John 1:1 itu mengadopsi filosofi Helenistik gitu. Itu tujuan saya, itu poin saya Pak, benar Pak. Ya. Silakan tanggapin Pak. Itu tafsiran lalu Justin Martyr dan sebagainya itu juga orang saya menggunakan ayat. Buat mana ayat Alkitab sama tafsiran dan orang dan sebagainya. Silakan. Apakah Bapak pernah menulis buku tafsir? Silakan Pak. Boleh dikatakan buku-buku saya itu buku tafsir. Silakan. Apakah diakui oleh gereja lain Pak? Silakan. Ya. Apakah diakui oleh gereja lain? Silakan. Banyak yang mengakui kecuali yang sesat. Silakan. Gereja apa tuh Pak yang sesat Pak? Silakan. Misalnya gerejanya Pak Isra, silakan. Pak, mohon maaf Pak. Pak boleh diulang Pak, boleh diulang Pak. Ini direkam loh Pak ini Pak. Iya, kan serius. Baik. Emang saya guyonan. Nah, gini, maksud saya gini Pak. Kalau Bapak menulis buku, itu tandanya Bapak adalah orang yang akademisi. Ya. Bapak menganggap tulisan Bapak itu sebagai tafsiran, monggo, itu adalah hak Bapak. Tetapi yang saya bacakan di sini, ini adanya di dalam Bible Pak. Pertanyaan saya, tulisan Bapak ada nggak yang masuk Bible Pak? Seperti ini Pak. Silakan Pak. Itu Bible, ayatnya di atas, bawahnya tafsiran. Ya. Nah, itu namanya study Bible, itu bukan Bible. Yang ayatnya atas saja yang Bible, yang bawah tidak. Silakan. Iya, ini kan Bible Pak, New American Bible, cuman ada
footnote-nya. Lah iya. Yang menulis footnote ini adalah yang menyusun Bible ini dan yang menerbitkan Bible ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak pernah menulis tafsir yang masuk sebagai footnote dalam Bible? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Tidak pernah, tapi itu tetap itu tafsiran, Pak. Itu bukan termasuk Bible-nya. Silakan. Nah iya, berarti kan sama. Yang Bapak katakan dengan yang ini kan sama posisinya. Apa? Apa memang kalau jadi footnote dalam Bible itu lalu lebih hebat begitu? Silakan. Saya tidak tahu lebih hebat atau tidak. Yang penting tulisan Bapak saya tidak pernah lihat Bible gitu, Pak. Silakan, Pak. Lah nggak perlu masuk ke dalam Bible kalau. Baik. Silakan. Baik. Nah kalau begitu, maksud saya, yang tulisan Bapak belum pernah masuk sebagai footnote di dalam Bible, saya pakai yang di sini, Pak. Ini tentunya mereka juga menulis ini juga tidak dengan sembarangan. Pasti mereka juga melalui penelitian, Pak. Saya yakin itu. Seperti juga yang ini, yang kitab Katolik yang tebel ini. Di sini juga ada footnote-nya, Pak. Ini footnote-footnote juga ternyata juga tidak sembarangan ditulis. Pasti ada yang bertanggung jawab. Tetapi ternyata ini juga terjemahan. Yang ini diterjemahkan dari ini oleh tahun yang lebih tua dalam bahasa Inggris. Nah, apakah footnote itu bohong gitu, Pak? Maksud saya, silakan, Pak. Bukan bohong, tapi secara tafsir. Ingat ya, tidak ada kecap nomor 2, Pak ya. Dan semua orang mengaku dirinya paling benar gitu ya. Tapi yang menentukan paling benar yang mana itu Tuhan dan bukan orang itu. Silakan. Baik, kalau begitu ini kan kembali ke keyakinan pribadi ya, Pak ya. Kalau begitu ya, yang benar hanya Tuhan. Bukan hanya keyakinan pribadi ya. Ayat-ayat itu bisa diperdebatkan. Jadi kalau saya menyusun khotbah, saya menggunakan banyak buku tafsiran dan ini kadang-kadang bertentangan, bukan kadang-kadang sering. Dan saya melihat yang mana yang argumentasinya yang lebih bagus. Silakan. Nah, saya kembali lagi kepada tulisan Bapak di tadi yang di proyektor, di mana Bapak menggunakan Matius 10 ayat 28, gitu Pak ya. Mungkin para pemirsa juga sudah pernah melihat buku The Five Gospel. The Five Gospel ini agak sini. Buku The Five Gospel ini disusun oleh kira-kira hampir 80 ahli-ahli teologi. Gelarnya nggak ada selain yang definitif. Ternyata Matius 20 ayat 28 menurut pengarang dan ahli-ahli Perjanjian Baru itu ternyata adalah kutipan atau adopsi atau kalau boleh dikatakan contekan dari Markus. Saya yakin Pak Budi Asari juga pasti tahu lah. Yang ditulis pertama adalah Markus, kemudian kira-kira 10 tahun kemudian Matius dan Lukas mengadopsi Markus, ditambah lagi nanti dengan Quell, ditambah lagi nanti Markus juga punya Quell sendiri. Ternyata Matius 20-28 itu mengambil dari Markus 10 ayat 45, Pak. Di sini juga dikatakan ucapan yang dicatat dalam ayat 28 merupakan sebuah penegasan teologi yang diciptakan oleh Markus. Mohon maaf, Pak. Yang menghubungkan isi ucapan sebelumnya dengan peran Mesias Yesus, Markus dan Matius, keduanya memahami frase anak manusia dalam pengertian Mesiasnya. Anak manusia adalah sosok wahyu berdasarkan Daniel 7:14. Secara konsep ini diuraikan dalam Mesias batu tulis anak manusia. Nah, kalau kita melihat di Markus 10 ayat 45, menurut ahli-ahli Perjanjian Baru ini dikatakan bahwa itu adalah ciptaan Markus. Jadi itu bukan perkataan Yesus, Pak. Bisa dipahami, Pak, silakan. Saya kira Bapak ini banyak buku, tapi buku-buku itu buku-buku liberal atau buku-bukunya orang sesat. Dan saya tidak percaya mereka. Saya serius, saya tidak guyonan. Jadi yang dalam debat tahun lalu itu saya juga lihat Bapak menunjukkan satu buku yang Bapak sebut ditulis oleh orang Kristen, percaya GDP dan sebagainya itu ajaran liberal, Pak, dan itu sesat dan bukan Kristen. Silakan. Sambilian juga sesat ya, Pak ya? Silakan, Pak. Iya, silakan. Gerejanya Pak Esau Solo juga sesat ya, Pak ya? Silakan. Isra sesat dikit. Oh, dikit. Nah, jadi ya begini ya. Jadi dialog ini juga bisa dipahami oleh para hadirin di sini. Di dalam Kristen ternyata juga masih ada sesat menyesatkan. Padahal teman baik ya, Pak ya.
Masih juga disesatkan. Baik, nah kalau dari saya, kalau Bapak mengatakan bahwa saya mengambil dari buku-buku liberal atau Kristen, saya gini Pak, bukan saya, Bapak kalau mau bilang saya adu domba silakan, tapi saya yakin yang menulis buku itu tidak hanya asal nulis Pak, pasti ada dasarnya. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Mereka juga sudah mempelajari manuskripnya, mereka juga sudah mempelajari sejarah bangsa Israel, mereka juga sudah mempelajari tradisinya bangsa Israel, mereka juga sudah tahu kira-kira yang di dalam Bible atau di dalam Gospel itu sesuai nggak atau sama nggak dengan sejarah dan tradisi bangsa Yahudi pada saat itu. Kalau mereka melihat itu tidak sesuai, makanya itu bilang ini pasti bukan perkataan Yesus gitu Pak. Itu sih sebenarnya poin saya. Dan di dalam buku ini secara total dikatakan bahwa perkataan Yesus hanya 18%. Bapak, saya nggak minta Bapak percaya buku ini. Bapak pasti nggak percaya buku ini, saya tahu. Kalau Bapak percaya mah udah lain cerita gitu Pak. Bapak tidak akan berhadapan dengan saya di sini gitu ya maksudnya. Nah, jadi poin saya gitu, bahwa keselamatan kita ya di dalam dunia ini, kita hidup hanya sekali Pak. Saya ingin mengajak Pak Budi Asali dan juga teman-teman semua di sini, mari kita mencari kitab yang benar-benar memang lepas dari kesalahan. Pak Budi sendiri sudah mengakui bahwa kitab yang diambil meja Bapak itu bukan kitab suci gitu kan. Jadi saya hanya mengajak para pemirsa di sini supaya kita mencari kebenaran dari kitab yang benar-benar suci dan otentik dan juga bisa dipelajari dengan baik dan bisa dibuktikan dengan sains, yaitu Al-Quran. Itu poin saya Pak, silakan. Terus terang saya tidak percaya Al-Quran dan saya hanya percaya kitab. Saya mengakui bahwa antara autograf dan salinan-salinan apalagi terjemahan itu pasti sudah ada kesalahan ya. Saya tahu klaimnya orang Muslim itu tidak mengakui hal seperti itu ya. Jadi dianggap persis sama yang Al-Quran sekarang maupun Al-Quran yang dulu atau apapun. Tapi dalam sejarahnya Al-Quran kan pernah terjadi suatu pemusnahan Al-Quran ya. Jadi diambil zaman Utsman atau siapa namanya itu, diambil satu yang dianggap paling bagus, lalu yang lain dimusnahkan. Itu pun masih ada variasi-variasi dalam Al-Quran, bukan hanya terjemahannya, tetapi juga di dalam bahasa aslinya. Dan saya sebetulnya punya link-link tentang hal itu, membuktikan hal itu ada. Jadi dalam hal itu tidak ada terlalu perbedaan yang terlalu menyorong antara Alkitab dan Al-Quran. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan adalah yang di atas ini yang betul-betul firman Tuhan itu yang mana? Apakah ini 100%, ini 95%? Nah, itu tidak ada urusannya. Tapi kalau ini firman Tuhan, saya punya 95% firman Tuhan. Kalau ini bukan firman Tuhan, saya punya 1%, tidak ada gunanya. Silakan. Ya, buat kami sih, kami juga tidak memaksa siapapun untuk percaya pada Quran, Pak. Tapi kalau kita mau membicarakan sejarah kodifikasi Quran, yang pertama pada zaman masa Abu Bakar, sahabat, kedua pada zaman Utsman, mungkin ada pembakaran. Di gereja apalagi, Pak? Loh, Bapak belum pernah ada Bible yang dibakar? Di dalam tradisi gereja, juga ada Bible yang dibakar. Bapak pernah dengar? Dibakar secara massal karena tidak diakui oleh gereja yang berkuasa pada saat itu. Belum pernah dengar Pak? Tolong ceritakan sejarahnya silakan. Saya nggak perlu ceritakan detail Pak, tapi Bapak belum pernah dengar ada kejadian seperti itu. Silakan Pak. Ya mungkin gereja Katolik membakar Alkitabnya gereja Protestan itu memungkinkan saja kalau seperti itu. Dia Alkitabnya sudah beda. Ya. Silakan. Nah, jadi Bapak tahu nggak ada Bible yang disusun belum selesai terus dibakar semuanya gitu Pak. Tadi itu gitu. Silakan Pak. Tapi di dalam Kristen tidak pernah ada penghancuran manuskrip. Manuskrip yang terburuk pun, dianggap buruk pun tetap dipertahankan. Silakan. Saya tidak mengatakan pembakaran manuskrip Pak. Ya. Saya tidak mengatakan pembakaran manuskrip. Yang tadi saya bicarakan kan itu kan sebetulnya manuskrip kan? Bukan. Apa? Bukan manuskrip yang
otentik menjadi master, bukan. Yang dibakar adalah Quran-Quran salinan-salinan yang tidak menggunakan dialek Quraisy. Nah, itu bedanya. Karena pada satu daerah terjadi peperangan dan banyak orang di sana yang melafazkan Quran dengan cara yang berbeda-beda. Itu adalah standarisasi pelafazan yang dibakar. Tahu dari mana yang ini yang lebih benar daripada yang itu, silakan. Karena diturunkan dalam dialek Quraisy, Pak, silakan. Diturunkan apa? Dalam dialek Quraisy, silakan. Terus kenapa kalau dialog itu kalau mesti salah? Silakan. Karena diturunkan dalam dialek Quraisy, makanya kalau orang yang mengucapkan selain dialek Quraisy, mereka jadi bisa ribut, bisa saling bunuh-bunuhan gitu loh, Pak. Karena artinya bisa berbeda. Tulisannya sama kan? Tulisan hijaiyahnya mungkin sama, tetapi tanda bacanya mungkin berbeda. Tapi itu pun juga kan karena memang belum ada tanda baca pada saat itu. Jadi kalau tulisannya ngomongnya berbeda, berarti kan artinya bisa berbeda, Pak. Silakan, Pak. Nanti kalau kita mau bahas, Kalau Alkitab dihancurkan itu ya karena musuh, beda aliran, lalu Alkitabnya yang sana dihancurin, ya itu bisa saja. Tapi orang Kristennya yang benar, yang Injil, yang Alkitabiah itu jujur dalam persoalan itu, tidak ada manuskrip yang dihancurkan. Dan saya jujur mengakui ada kesalahan dan sebagainya, ada perbedaan manuskrip, saya jujur mengakui seperti itu. Silakan. Jadi gimana cerita keselamatan? Apanya? Keselamatan. Kenapa? Iya dulu. Iya, saya ikutin. Sampai bingung saya, Pak Budi. Ini keselamatan gimana ceritanya? Jadi Yesus ini juru selamat, ya. Terus yang menyelamatkan Yesus siapa gitu? Silakan. Dia ada dosa, ada apa diselamatkan? Ya, silakan. 2 Korintus 5:21 dia menjadi dosa. Pak Budi nggak cerita. Saya sudah katakan itu tafsirannya bagaimana gitu. tolong bacakan tafsirannya, silakan. Ya, tolong bacain tafsiran. Maksud saya dia jadikan seakan-akan dia orang berdosa, sehingga dia hukuman yang untuk orang berdosa itu dijatuhkan kepada dia. Jadi kalau Adam berbuat dosa, ya ada dosa turunan, dosa waris, ya. Lalu pada waktu Yesus itu menebus dosa dari manusia yang ditebus ini kayak ditumplok kepada dia, dan dia dihukum untuk dosa orang-orang ini. Nah, karena dia sudah dihukum untuk dosa orang-orang ini, orang-orang tidak bisa dihukum lagi. Kalau orang-orang yang percaya kebenarannya Yesus ditumplakkan kepada orang-orang ini, sehingga orang-orang disebut orang-orang benar. Saya juga orang benar, saya juga orang kudus. Padahal hidup saya banyak tak benar dan banyak tak kudus. Tapi tetap saya orang kudus dan orang benar karena saya percaya pada Kristus. Dan saya yakin kapan saya mati, saya diselamatkan. Saya tanya, apakah kalian punya keyakinan keselamatan? Kapanpun mati bisa selamat? Silakan. Iya. Jadi rencana penyaliban itu rencana siapa sebenarnya? Siapa tanya? Saya jawab. Jadi gini, Pak, kalau di dalam Islam, insya Allah, nah kita menggunakan kata insya Allah. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dengan iman Islam, insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga. Itu, Pak, silakan. Insya Allah berarti tidak yakin kan? Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Kan saya tadi bilang, berarti kita mengharapkan rahmat Allah. Kalau di Bible ada kata insya Allah nggak, Pak? Silakan, Pak. Ada. Terus nggak yakin Bible, Pak? Itu bukan dalam persoalan keselamatannya. Dalam persoalan apa? Keselamatan saya tidak akan berkata insya Allah saya masuk surga, tidak. Saya yakin saya masuk surga. Oke. Kapan pun saya mati, silakan. Yakinnya dari mana, Pak? Silakan. Karena dosa saya sudah dibayar oleh Yesus semua, tanpa kecuali. Tidak ada lagi yang harus saya bayar sendiri. Silakan. Oke. Jadi ini mohon maaf, saya berdiri, Pak, ya. Jadi pukul lagi, Pak. Iya. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa keyakinan keselamatan Bapak itu ternyata berdasarkan kitab suci orang, bukan kitab suci Kristen, yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, yang kemudian dirubah oleh bapak-bapak gereja, seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PP. Ya, Pak, ya.
Ini adalah kitab tanah miliknya orang Yahudi. Seharusnya yang boleh atau yang berhak atau yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab tulisan mereka itu ya orang Yahudi. Tiba-tiba orang Kristen menggunakan terjemahan yang bahasa Yunani menjadi Septuaginta. Karena tempatnya ini oh iya. Nah, dari kitabnya orang Yahudi ini diterjemahkan menjadi Yunani, ini Septuaginta. Tadi saya sudah tanyakan ke Bapak, Parthenos dan Neanis. Bapak nggak bisa jawab tadi ya. Ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Kemudian dari sini menjadi Vulgata. Kemudian dari Vulgata baru menjadi PL-nya orang Kristen. Nah, Bapak menjadikan PL sebagai dasar nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Itu ya, Pak. Sedangkan yang punya ini, apakah mengakui ada nubuat untuk Yesus? Tidak ada, Pak. Sama sekali tidak ada. Nihil, gitu ya. Yang tidak mengakui, oh maaf. Tentu saja yang mengatakan ini tidak ada nubuat untuk Yesus, ya rabi-rabi Yahudi, dalam hal ini Judaisme. Makanya tadi saya tanya ke Bapak, siapa orang Kristen yang menulis tanah ini? Gitu. Sampai sekarang Bapak tidak jawab. Silakan Pak. Saya tidak percaya rabi-rabi itu ya. Jadi ingat pada zaman Yesus saja, Yesus itu mengecam para tokoh-tokoh Yahudi. Jadi pada zaman Yesus itu mereka sudah sangat-sangat sesat. Yesus ini mengecam celaka masuk pasal 23. Jadi kenapa saya harus percaya mereka? Mereka itu anti Kristus, mereka menyalibkan Kristus. Jadi ada apa saya percaya sama Rabi dan belajar sama Rabi? Mereka sesat. Silakan. Nah, pertanyaan saya tolong dijawab Pak. Orang Kristen mana yang menulis tanah? Gitu loh Pak. Nah. Saya sudah katakan tadi, semua mereka yang percaya itu Kristen. Silakan. Yang percaya apa Pak? Silakan Pak. Semua orang beriman dalam PL dan yang menulis tanah itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang akan datang. Silakan. Nah, mana Pak kata Yesus yang di PL itu mana? Gitu Pak, silakan. Apanya? Kata Yesus dalam PL itu mana? Gitu Pak. Ya. Saya sudah, ini diulang terus ya? Iya, karena saya sudah jawab kok Pak. Sudah Pak. Sudah. Nah, karena Bapak menjawab hanya berdasarkan keyakinan pribadi, tidak ada bukti teks Pak. Silakan. Tuh, enggak saya bukan bukti teks gimana. Yesus itu kata Yesus itu bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani Yosua atau Yehosua, artinya Yahweh says sebetulnya, atau Yehova says, Yahweh menyelamatkan gitu. Silakan. Sekarang nama Tuhannya bangsa Israel Pak, itu Yehosua atau ada 7 nama termasuk tetragramaton. Silakan Pak. Jadi something 1 menit. Ingat ya, Wahyu namanya Yesus, nama Yesus itu adalah nama manusianya. Kalau anak Allah itu atau anak-anak itu namanya Yahweh juga. Bapak namanya juga Yahweh, anak juga Yahweh, Paulus juga Yahweh. Tapi kita cuma tetap punya satu Yahweh. Itu tunggal. Jadi kita tunggal lagi sekarang. Silakan. Bapak larinya dari tunggal terus. Pertanyaannya ke sana. Kan ini kan Bapak mau mendasarkan kepada kitab orang lain yang mana mereka tidak mengakui bahwa nama Tuhan mereka dari Yosua. Sedangkan itu kitab orang Pak. Makanya kalau Bapak bilang semua di dalam PL yang percaya Yesus itu adalah Kristen, lah itu berarti lagi berhalusinasi Pak. Nggak ada yang kenal Yesus Pak di dalam PL. Silakan Pak. Sekarang saya tanya, Abraham itu percaya kepada Kristus atau tidak? Silakan. Tidak menurut saya. Silakan Pak. Kejadian 15 ayat 6. Saya baca mulai dari ayat 5 ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya.
maka firman-Nya kepadanya demikian banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, kelimanya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Jadi ayat 5-nya itu diambil dari pasal 12 ayat 3 ya. Ayat 1 dan 3 ya. Pergilah dari negerimu dan di sana saudara dan sebagainya. Ayat 2-nya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, berkati engkau dan membuat nama manusia dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang memberkati engkau dan mengutuk orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu itu siapa? Saya tanya, silakan. 12:3 ya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu bicara tentang siapa? Silakan. Oleh Abraham, Pak, silakan, Pak. Abraham bisa jadi berkat bagi semua bangsa. Bagaimana caranya? Silakan. Kami umat Islam setiap hari sholat 5 kali sholat, setiap rakaat ada tahiyatul akhir. Setiap kali tahiyatul akhir kami memberkati Abraham, Pak. Itu, Pak, silakan, Pak. Kalian memberkati Abraham. Bukankah yang lebih besar memberkati yang lebih rendah? Nah, Bapak harus belajar bahasa Arab dulu, sholawat artinya apa, Pak? Silakan, Pak. Memang kalian tidak mau belajar bahasa Arab dan itu ya, jadi saya menafsirkan Kejadian 12 ayat 3 itu janji tentang Yesus. Melalui Yesus itu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Lalu dalam Kejadian 15 itu diulang janji itu dan dia percaya. Kalau dia percaya janji yang berisikan tentang Yesus itu, dianggap dia percaya kepada Yesus yang akan datang. Maka dia dibenarkan karena iman kepada Yesus. Biarpun Yesusnya akan datang. Jangan. Di mana, Pak, ada kata Yesusnya di situ? Kejadian 12. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti Bapak sedang berhalusinasi. Pertanyaannya, rabi-rabi Yahudi mana yang mengakui bahwa Kejadian 12:3 itu ngomongin Yesus, Pak? Silakan, Pak. Saya sudah bilang rabi-rabi itu sesat kok. Saya lebih benar dari mereka, 1000% lebih benar. Saya berani debat dengan nabi itu kalau saja omongannya ditranslate ya. Dalam bahasa Indonesia debatnya. Cuma ya saya tak mau mesti tahu yang translate orang benar atau orang tidak benar. Ini semua benar. Abraham percaya pada Kristus, dia diselamatkan. Silakan. Moderator, waktu saya udah habis kayaknya. Oh iya, waktu sudah habis untuk Islam yang Stop. dulu. Karena yang ada di monitor saya dengan yang ditampilkan itu berbeda. Oh, itu yang di itu 108 tuh, Pak. Atau mau dibikinin besok sih? Dibikinin besok. Soal buat sama siapa? Tim Kristen masih punya waktu 1 menit 8 detik. Silakan di. Oke, saya sudah memberikan dasar-dasar Alkitab dan bukan kata-kata orang, tapi dasar-dasar Alkitab bahwa manusia tidak bisa berbuat baik. Kalaupun bisa, perbuatan baik tidak bisa menutup dosa, dan kalau harus membutuhkan penebusan dari Kristus. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya dia akan dibinasakan dan masuk neraka selama-lamanya. Pilihan ada di tangan saudara. Saya berharap semua bisa percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Kalau tidak, sudah akan menyesal selama-lamanya dan tidak ada gunanya penyesalan semacam demikian. Ya kan cukup waktu saya lebih lama. Terus Pak, silakan Pak. Masih 20 detik Pak. Cukup. Baik, alhamdulillah. Baik, moderator. Alhamdulillah. Seru sekali apa yang disampaikan dari kedua belah pihak. Tapi yang jelas semuanya itu di tangan masing-masing mereka atau kita yang akan menanggung dari apa yang kita pilih, dari keselamatan itu sendiri. Masing-masing pihak telah menyampaikan alasan masing-masing, tetapi pilihan ada di tangan
kita sendiri, dan yang akan mempertanggungjawabkan juga kita sendiri. Dan alhamdulillah waktu telah habis dan diskusi ini berjalan dengan hangat dan tidak ada keributan maupun kekacauan, alhamdulillah. Dan saya salut kepada Pendeta Budi Azali, meskipun usia yang tidak dikatakan muda dibanding dengan tim muslim, tapi semangat dan ininya masih seperti anak muda. Dan juga terima kasih kepada tim muslim yang menyampaikan secara ilmiah dengan berbagai macam referensi yang dibawakan. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini akan kita bawa nanti menghadap kepada penghakiman Tuhan di hari kemudian. Kami mewakili penyelenggara mengucapkan terima kasih, dan kami akhiri, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada para nabi, baik dari Adam sampai kepada Muhammad SAW. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sendiri juga punya rasa salut kepada Pendeta Muslim yang saya kira dari 8 kali saya berdebat, ini yang paling bermutu. Baik, kami juga ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Pak Budi Azali, Pak Pendeta Budi Azali, ya Pak ya. Alhamdulillah, diskusi kita pada malam hari ini berjalan dengan hangat, tapi sepertinya besok akan lebih hangat lagi Pak, pagi Pak. Terima kasih banyak buat Pak Pendeta. Besok yang mana? Yang besok pagi Pak. Pas bahas kan tadi saya yang gatel itu. Oh gitu ya, nah bisa di... pendidikan saya gitu. Iya betul. Nah, jadi kita sangat berterima kasih dan menghargai buat Pak Pendeta Budi Azali. Aduh domba dengan kambing ya? Saya gini. Pak, saya besok akan berusaha seadil mungkin Pak, tidak memihak sana sini. Oh, Bapak jadi moderator? Saya akan jadi moderatornya. Oh, oke. Ya Pak ya, setuju ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Pendeta, yang jelas kita mencintai Yesus dengan cara yang berbeda. Iya. Ini kalau bukan Pak Budi Azali yang ngomong Pak Esra Sorus Sesat udah rame nih. Kalau bukan dia, Pak Budi yang ngomong Pak Esra Sorus Sesat udah rame nih. Oh, boleh. Pak Budi izin foto bareng ya. Yang salah aminnya apa ya? Di dunia ini pergantian apa nih? Pak Budi sekarang nggak di tengah Pak. Pak Ustadz Pak. Tuh, saya ikut juga. Iya. Wah, ini Kan ini apa? Yang melerai. Teman-teman semua gini. Siap ya. di mana? Sini. Fotonya, depan live tetap. Enggak udah live. Ini pegangin aja ya. Posisinya saja dah. Mentang-mentang masih nge-gym Pak. Nge-gym loh Pak. Saya nonton petinju. Mau. Yuk semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bentar. 1, 2. Mantap. Ini ya, pakai hadi. Oh iya. 1, 2, 3. Lagi ya, again. 1, 2, 3. Puas nggak? Puas.
lagi. Lah Bapak kan sudah ngaku kitab tidak suci gitu kan.